Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat Ramadan ini, karena dengan tibanya kita di Ramadan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan dan kebaikan buat kita. Karena ini adalah peluang untuk membersihkan diri dari segala macam dosa. Karena tentu kita dengan berpuasa menahan diri dari pelanggaran-pelanggaran agama, bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, dan juga kita punya peluang yang sangat luas sekali untuk mengerjakan ibadah. Bahkan mungkin ada ibadah-ibadah yang tidak kita kerjakan selain Ramadan, kita akan kerjakan di Ramadan ini. Mungkin ada orang-orang sekarang yang dulu Ramadan tahun lalu bersama kita, tapi sekarang mereka sudah ada di kuburan. Kalau seandainya mereka diberikan kesempatan untuk kembali, maka mereka berharap walaupun cuma sehari menikmati Ramadan ini. Oleh karena itu kita yang masih hidup harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita diberikan peluang ini. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan yang akan datang yang banyak dengan kesempatan, kesehatan, dan juga semuanya terisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan janji Allah, karena satu kali mengucapkan salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah sangat luas. Selalu saya pikirkan masalah ini, masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Lanjutkan dalam buku kita Sahih Hadis Qudsi, dan kita masih membahas keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah kita karena menjadi umat ini, dan ini juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hadis yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Dan juga dikatakan oleh Nabi SAW, surga diharamkan untuk para nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kita reviewkan 2 buah hadis yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis 88 dengan hadis 89. Saya langsung saja ke terjemahannya. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 88 yang kata Nabi SAW, umat ini akan dikumpulkan dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan yang masuk surga dengan tanpa hisab. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Tentu sudah saya rincikan bagaimana masuk surga tanpa hisab pada saat menjabarkan hadis ini. Paling tidak saya ingatkan kembali, ada golongan memang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya puncak mereka, pemimpin mereka adalah para nabi-nabi dan rasul, karena mereka sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Kemudian yang kedua, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya, kecuali hutangnya. Kalau hutang berhasil dibayar, maka sudah selesai, nggak akan ada hisab lagi hari kiamat, dimaafkan semuanya, kecil ataupun besar dosanya. Kemudian datang yang ketiga adalah orang-orang yang penuh dengan cobaan selama hidup di dunia. Jadi kalau teman-teman dari cobaan, ada cobaan lagi, perasaannya kok baru selesai sudah ada cobaan lagi, maka itu sebenarnya pembersihan hisab hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin akan diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya dan keluarganya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Maka ini tentu semuanya masuk dalam kategori. Dan terakhir adalah orang-orang yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. Termasuk di sini adalah orang-orang yang mengejar keutamaan pengampunan dosa. Seperti misalnya kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis itu pintu langit dibuka dan diampuni semua
orang yang mengucapkan syahadat atau orang muslim kecuali yang memiliki pertengkaran antara dia sama saudaranya, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, tundalah pengampunan kedua orang ini sampai mereka baikan, tundalah pengampunan kedua orang ini sampai mereka baikan, sampai 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman, kalau masih ada perasaan dendam, marah sama seseorang, maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibersihkan dari hati kita. Dan sudah saya sebutkan dan sering saya ulangi ini, kalau kita memaafkan seseorang pada saat punya masalah, maka kitanya mendapatkan pahala dan juga pengampunan dosa. Dosa kita dimaafkan karena kita maafkan orang lain. Tapi dia masih ada konsekuensi hukum. Selama dia belum minta maaf, maka akan ada hisab untuk dia. Oleh karena itu tugas kita adalah membersihkan hati, apalagi Ramadan seperti ini. Jadi kita harus bisa segera berbenah-benah diri kita ini. Jadi sebelum menyiapkan buka puasa dan sahur yang nyaman dan lezat, maka yang harus kita siapkan adalah hati yang bersih. Jadi hati yang bersih ini dibutuhkan sehingga puasa Ramadan betul-betul bermakna kepada kita, karena ini pembenahan. Kemudian juga yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan yang masuk surga dengan hisab yang mudah, kemudian masuk surga. Ini umumnya orang-orang beriman selama mereka tidak punya masalah sama orang lain. Jadi kalau orang hanya punya maksiat antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi itu adalah dosa-dosa kecil, maka ini sangat mudah hisabnya. Tetap Allah akan hisab dia, tapi mudah. Kemudian yang ketiga, golongan yang datang dengan membawa di atas punggungnya dosa-dosa seperti gunung yang kukuh. Lalu Allah bertanya tentang mereka. Padahal dia-nya besar kata ganti Allah, lebih tahu tentang mereka. Siapakah mereka? Tanda tanya. Nabi SAW bertanya, maka para sahabat menjawab, Allah bertanya, siapakah mereka ini? Lalu para malaikat menjawab, seorang hamba dari hamba-hambamu. Lalu dia pun berfirman, ambillah dari mereka atau dosa-dosa seperti gunung itu dan letakkan di atas punggung Yahudi dan Nasrani, serta masukkanlah mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim. Artinya akan ada nanti orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada timbangan amal hari kiamat. Ya. Dan sudah kita jelaskan kenapa dalam hadis ini disebutkan Yahudi dan Nasrani. Ada alasannya. Karena Yahudi dan Nasrani mengenal Allah, tapi mereka tidak mau beriman secara totalitas kepada Allah. Yahudi menolak 2 nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Isa dengan membawa Injil dan Nabi Muhammad alaihissalam dengan membawa Al-Quran. Kalau orang-orang Nasrani menolak risalah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Dan ini tidak boleh. Karena seseorang itu akan dikatakan Muslim bila dia mengiman atau beriman kepada Allah secara totalitas. Alhamdulillah. Itulah sebabnya kenapa kita ini umat Muhammad SAW dapat gelar sebagai Muslim. Karena kita beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani, termasuk Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ada seseorang di antara kita mengatakan Isa bukan Nabi, Musa bukan Nabi, maka dia kafir. Ya. Kita harus mengimani semua. Karena salah satu rukun iman kita setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada Rasul-Rasul. Dan di akhir Al-Baqarah Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Konsep dasar umat Islam adalah kita tidak pernah membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Semua kita imani. Kemudian tentu yang kita imani di sini maksudnya keberadaannya ya. Kalau pernah ada. Kita juga beriman tentang kitab yang turun pada mereka kalau ada kitab. Tapi bukan diterapkan syariatnya. Karena kita beriman tentang Nabi Musa alaihissalam pernah diutus. Adanya kitab Taurat bukan berarti Taurat dibaca sekarang. Bukan lagi seperti itu. Karena ada riwayat sahih di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengambil sebuah naskah asli Taurat dari seorang Yahudi di Madinah dengan niat ingin membacanya. Kita sudah tahu Umar bin Khattab imannya luar biasa.
Tapi begitu Nabi SAW melihat ada Taurat di tangan Umar, dan Nabi SAW sudah faham Umar akan membacanya, ingin cari tahu isinya apa. Maka wajah beliau atau raut wajah beliau SAW berubah, marah. Sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah ada keraguan dalam hatimu terhadap apa yang aku bawa? Allah telah memberikan aku kitab yang lebih putih daripada terangnya cahaya, atau lebih terang daripada cahaya. Saya Al-Quran. Tidak perlu kau baca Taurat sekarang. Dan kalau seandainya Musa, maksudnya pemilik Taurat ini, yang menerima kitab ini, masih hidup, maka dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Ada tidak perlu kamu baca. Jangankan orang-orang Yahudi sekarang, Nabi mereka pun kalau hidup di zaman itu, pasti dia akan membaca Al-Quran dan meninggalkan Taurat itu. Dari sisi hukum. Jadi kita imani keberadaannya. Kemudian juga hadis 89 sudah kita bahas dengan sanad hasan dan terjemahnya langsung saja. Ketika hari kiamat terjadi, ada serombongan manusia berdiri menutupi ufuk. Cahaya mereka seperti matahari. Dikatakan dialah Nabi yang ummi, atau Nabi Muhammad SAW. Maka setiap Nabi mencari tahu tentangnya, sehingga dikatakan mereka adalah Muhammad beserta umatnya. Kemudian rombongan lainnya berdiri yang menutupi di antara ufuk. Cahaya mereka seperti bulan di malam purnama. Sehingga dikatakan itu adalah Nabi yang ummi. Maka segala sesuatu mencari informasi tentangnya. Lalu dikatakan itu adalah Muhammad dan umatnya. Kemudian rombongan lainnya berdiri yang menutupi di antara ufuk. Ini ufuk tentu semuanya yang ada di atas kepala kita. Cahaya mereka seperti bintang-bintang di langit. Sehingga dikatakan itu adalah Muhammad Nabi yang ummi. Maka setiap sesuatu mencari informasi tentangnya. Lalu dikatakan itu adalah Muhammad dan umatnya. Kemudian dia, Allah, menciduk dua cidukan seraya berfirman, ini untukmu wahai Muhammad, dan ini dariku untukmu wahai Muhammad. Kemudian timbangan amal atau mizan diletakkan dan penghisaban dimulai. Jadi maksud dengan yang perlu dititikberatkan adalah masalah cidukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dari umat ini, dimasukkan ke dalam surga dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah siapa yang akan diciduk itu. Tapi diambil dua cidukan yang mirip kalau kita mengambil sesuatu dengan cidukan, dengan gayung, dengan segala macam. Tapi itu tidak bisa diperumpamakan dengan itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha sempurnaannya, kita tidak pernah tahu bagaimana cidukannya, tapi dikatakan dalam hadis ini menciduk dua cidukan. Ya, mengambil sekian banyak dari umat Muhammad SAW, lalu Allah mengatakan, hai Muhammad, ini dariku ya, dan ini untukmu. Artinya ada dari antara umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ya, so insyaAllah semoga kita di dalamnya, kita berharap itu. Karena semua kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tidak ada yang masuk dengan amalnya. Karena amal kita sangat sedikit sekali. Kita akan masuk teman-teman lanjutan bahasan pagi ini. Semoga Allah berkahi. Hadis nomor 90 dengan sanad sahih. Masih melanjutkan bab yang sama. Hadisnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril bimithli hadhil mir'atil bayda'i fiha nuktatun sauda. Qultu ya Jibril ma hadhihi? Qala hadhihi al-jum'atu ja'alaha Allahu 'idan laka wa li ummatik. Fa antum qabla al-yahudi wan nasara. فيها ساعة لا يوافقها يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال قلت ما هذه النقطة السوداء؟ قال هذا يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة ونحن ندعوه عندنا المزيد. قال قلت ما يوم المزيد؟ قال إن الله جعل في الجنة واديا أفيحا وجعل فيها كثبانا من المسك الأبيض فإذا كان يوم الجمعة ينزل الله فيه فوضعت فيه منابير من ذهب للأنبياء وكراسي من در للشهداء
وينزلن الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه قال ثم يقول الله اكسوا عبادي فيكسون ويقول أطعموا عبادي فيطعمون ويقول اسقوا عبادي فيسقون ويقول طيبوا عبادي فيطيبون ثم يقول ماذا تريدون فيقولون ربنا رضوانك قال يقول رضيت عنكم ثم يأمرهم فينطلقون وتصعد الحور العين الغرف وهي من زمردة خضراء من ياقوتة حمراء. Terjemahannya, tentu hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jibril mendatangiku, kata Nabi SAW, dengan membawa sesuatu seperti cermin yang putih bersih, yang di dalamnya terdapat noda hitam. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Maka Jibril menjawab, ini adalah Jumat yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Kalian sebelum Yahudi dan Nasrani. Di dalamnya terdapat satu waktu yang bila seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, maka dia-nya besar Allah, pasti mengabulkan permohonannya. Aku bertanya, apakah noda hitam ini? Makanya Jibril bertanya atau menjawab, ini adalah hari kiamat yang datang pada hari Jumat, dan kami menyebutnya di sisi kami atau para malaikat dengan Al-Mazid atau tambahan. Aku bertanya, apakah Yaum Al-Mazid itu atau hari tambahan? Maka Jibril menjawab atau dia menjawab, sesungguhnya Allah membuat sebuah lembah yang luas di dalam surga dan membuat di dalamnya bukit-bukit dari kasturi putih. Pada hari Jumat Allah turun padanya, lalu meletakkan padanya mimbar-mimbar yang terbuat dari emas untuk para nabi, dan kursi-kursi yang terbuat dari permata untuk para syuhada, serta para bidadari benar-benar turun dari kamar-kamar, lalu memuji Allah dan mengagungkannya. Beliau melanjutkan, kemudian Allah berfirman, maksudnya Nabi SAW melanjutkan, lalu Allah berfirman, berilah hamba-hambaku pakaian, mereka pun diberi pakaian. Lalu dia juga Allah berfirman, berilah hamba-hambaku makan, maka mereka pun diberi makan. Lalu dia berfirman, Allah, berilah hamba-hambaku minum, mereka pun diberi minum. Dan Allah berfirman, berilah hamba-hambaku wewangian, maka mereka pun diberi wewangian. Kemudian Allah bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, keridhaanmu. Allah berfirman, aku telah ridho kepada kalian. Kemudian dia Allah memerintahkan supaya mereka pergi. Dan para bidadari pun naik ke kamar yang terbuat dari permata hijau dan dari safir yang berwarna merah. Hadis ini teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan bedah dan kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian supaya maksimal dalam mengambil manfaatnya. Perkataan Nabi SAW, Jibril mendatangiku dengan membawa sesuatu seperti cermin yang putih ini. Dan ini potongan pertama dari manfaat hadis, bisa digarisbawahi, dikasih angka 1 di atasnya. Makna daripada Jibril mendatangiku maksudnya mendatangi di dunia ini, ya. Dan ini mendatangi secara nyata. Jadi memang Jibril AS kalau datang berarti nyata datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu kalau Jibril AS adalah pemimpin para malaikat dan beliau khusus punya tugas. Di antara tugas pentingnya adalah mendatangi para nabi-nabi dan membawa informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Jibril alaihissalam ini dibenci oleh 2 orang atau 2 golongan manusia sekarang. Dan ini unik sekali. Karena Jibril alaihissalam adalah makhluk Allah yang paling mulia di kalangan malaikat, yang semestinya orang-orang beriman pun memuliakannya.
Dan Allah mengancam bagi siapapun yang membenci Jibril alaihissalam, apalagi kufur tentang keberadaannya, maka itu dianggap kafir, karena ini iman kepada para malaikat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang pertama. Ya. Entah kenapa mereka membenci Jibril alaihissalam, tidak jelas alasannya. Tetapi itu diambil dari riwayat Bukhari pada saat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau pendeta Yahudi mau masuk Islam, kemudian bertanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan dengan mengatakan, aku akan bertanya kepada Muhammad pertanyaan yang tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Jadi kalau kau jawab, saya akan masuk Islam. Dan betul dia masuk Islam setelah itu. Maka Nabi SAW bertanya ada dia beberapa pertanyaan, dia tidak bahas lagi, karena pernah kita bahas hadisnya itu ya, di bab pertama atau bahasan-bahasan pertama kita. Yang kita ingin titik beratkan adalah pada saat itu Nabi SAW mengatakan, sungguh pertanyaan-pertanyaan ini baru saja aku diberitakan oleh Jibril. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, sungguh Jibril adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Ya. Tentu ini haram hukumnya, tidak boleh. Dan yang kedua, adanya golongan dari Syiah, gulat. Syiah yang sudah melampaui batas. Ya. Cirinya mereka kalau sholat sering menepuk pahanya sebelum salam. Mereka mengucapkan khanal amin, telah berkhianat al-amin, maksudnya Jibril. Mereka berkeyakinan bahwasanya risalah ini mestinya turunnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini kebodohan, ya. Jauh sekali dari pemahaman. Bahkan kita orang seperti ini betul-betul tidak menghormati Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bahkan jauh daripada itu mereka tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mungkin salah dalam mengutus orang. Apalagi masuk juga Jibril berkhianat, ini tidak mungkin. Ini potongannya. Jadi makna Jibril mendatangiku adalah Jibril datang nyata. Dan Jibril adalah makhluk Allah yang paling mulia dari kalangan malaikat. Dan ini juga nyata dengan potongan, dengan membawa sesuatu seperti cermin yang putih ini. Jadi sebenarnya ulama hadis mengatakan sabda Nabi SAW, cermin yang putih ini menandakan di sebelah Nabi ada cermin. Dan kita tahu cermin karena putih dan bersih. Kalau putih dan bersih, kita bisa melihat pantulan bayangan kita. Ya. Maka Nabi SAW menggambarkan Jibril datang membawa benda seperti cermin ini. Sangat terang. Dan ini berarti betul-betul Jibril membawa benda itu. Walaupun banyak sahabat yang tidak melihatnya. Potongan kedua dari hadis, yang di dalamnya terdapat noda hitam. Artinya, kita kalau lihat cermin, kemudian bersih semuanya. Cukup besar cermin, misalnya seukuran badan kita, biasa mungkin orang taruh di kamar. Kalau dia bersih, maka sekecil apapun nodanya, atau kotoran, ataupun ada sesuatu di situ, yang selain warna cermin itu pasti akan terlihat. Jadi makna di sini kata ulama hadis, sebenarnya noda hitam itu adalah sebuah titik hitam karena kecil sekali. Tapi karena di cermin yang terang, maka terlihat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Maka yang dimaksud di sini yang ditanya, apakah ini adalah cermin tadi. Pertanyaan Nabi SAW, apa yang kau bawa Jibril? Dan ini potongan hadis yang ketiga. Di garis bawah dikasih angka 3 di atasnya. Potongan kedua tadi itu adalah terdapat dalamnya noda hitam. Sudah kita jelaskan. Potongan ketiganya adalah pertanyaan Nabi SAW mengatakan, wahai Jibril, apakah ini? Maka pertanyaan ini sendiri pelajaran. Artinya, seorang mukmin boleh bertanya. Boleh bertanya kalau sesuatu itu dibawa kepada dia. Jadi tidak selamanya harus diambil begitu saja. Apalagi dia butuh informasi, termasuk murid kepada guru. Karena Nabi Muhammad SAW
dinukil dari sebagian ulama juga dikatakan adalah muridnya Jibril, karena belajar dari Jibril Alaihissalam Al-Quran. Di Ramadan seperti ini, hampir setiap malam Jibril Alaihissalam datang untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Alaihissalam atau membacakan Al-Quran. Berarti pertanyaan dibolehkan, tetapi pertanyaan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus dibedakan, kalau memang kita butuh, memastikan, menanyakan, kalau tidak khawatir nanti salah, maka itu bagian dari syariat. Tetapi kalau bertanya sesuatu yang bukan urusan kita, ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya sama dia. Kalau kita cuma sekedar naik mobil, ada orang di sebelah tetangga baru beli mobil baru, atau dia baru cat rumahnya dengan cat baru, kita nggak perlu tanya kenapa dia cat itu, kenapa dia beli mobil itu, bukan urusan kita sama sekali. Tapi kalau berhubungan sama kita, karena di sini Nabi SAW dibawakan kepada beliau, jadi seperti Jibril memaparkan, memperlihatkan, maka berarti ada hubungannya dengan Nabi SAW, maka bertanya dengan apa yang ada hubungannya dibolehkan. Ya. Itu pun kita bertanya sesuai dengan kebutuhan. Menjawab juga sesuai dengan kebutuhan. Banyak orang terpeleset dalam masalah ini karena bertanya terlalu melebar atau menjawab terlalu melebar. Kalau kita ditanya, mau kemana Pak misalnya, kita memang niat mau ke masjid, cukup, saya mau ke masjid. Selesai. Kalau orang butuh tanya lebih jauh, mungkin dia mau ikut sholat di masjid mana misalnya, oke, kita jawab lagi, gitu kan? Sesuai dengan pertanyaan. Jangan orang bertanya satu, jawaban kita 10. Karena bisa saja nanti dari jawaban yang panjang itu ada yang salah nanti. Mungkin kita benar, tapi akan ada yang salah, muncul. Termasuk adab dalam berbicara dalam Islam itu. Yang diambil dari sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik, atau dia diam. Mana diam di sini adalah dia cuma jawab sesuai kebutuhan. Kalau tidak ada hajat, orang bertanya dan kita rasa ini sangat pribadi, untuk apa ditanya, tidak usah kita jawab. Gitu. Kadang-kadang juga iseng orang begitu, datang, kemudian bertanya hal yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Mungkin baru kenalan sudah tanya nama istri, nama suami, ya. Misal anaknya sudah berapa, orang tidak ada hubungannya sama dia gitu. Tapi kalau dia memang sahabat, mungkin, atau dia ingin niat mau memberikan sesuatu hadiah, gitu, kepada orang, maka dia baru tanya, itu mungkin, boleh saja. Gitu. Makanya termasuk adab. Kalau kita juga bertamu ke rumah orang, maka kita kalau disuruh masuk, kita masuk. Tapi adabnya begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang bertamu ke rumah orang, maka janganlah berdiri pas di pintu yang akan dibuka. Artinya kalau pintu ada 2 daunnya, kayak rumah ini misalnya, maka daun yang akan dibuka supaya dipersilakan tamu masuk, kita nggak boleh berdiri di depan situ. Berdiri di daun yang tidak dibuka. Karena khawatir jangan sampai dibuka lalu terlihat aibnya orang. Adabnya Nabi SAW sampai seperti itu. Dan tidak masuk sampai dipersilahkan. Kalau tuan rumah mengatakan silahkan masuk, bukan silahkan duduk. Ya. Nanti kita masuk saja. Saya berapa kali bertamu ke rumah orang, sudah assalamualaikum dibuka pintu. Saya masih berdiri di depan pintu. Silahkan masuk Ustaz. Saya masuk. Sampai dekat pintu saja. Kenapa Ustaz tidak duduk? Kan tadi silahkan masuk. Bukan silahkan duduk ya. Sebelum duduk pun adabnya begitu memang. Kita sebelum duduk pun, kalau silahkan duduk. Baik tanya, saya duduk sebelah mana? Begitu kita duduk di kursi yang biasa, dia duduk. Mungkin ada orang yang dia tunggu untuk di kursi situ. Adabnya begitu. Duduk pun, duduk. Kalau kemudian kita sampaikan hajat kita. Jangan main buka toples ini, toples itu. Belum dipersilahkan. Ya. Ada orang begitu. Atau mungkin tuan rumah bilang, silakan duduk. Lalu tuan rumah masuk. Dia berdiri, muter-muter di ruang tamunya orang. Di meja makan, cari tahu semua ini. Itu nggak ada. Nggak boleh sama sekali. Saya subhanallah punya sahabat dekat di Jakarta ini. Sampai sekarang saya tidak tahu bentuk rumahnya semua seperti apa.
Sampai hari ini lebih dari 15 tahun atau sudah 20 tahun kami bersahabat. Saya tidak tahu bentuk rumahnya seperti apa. Cuma dari depan iya, saya tahu ini rumahnya, supaya kenal. Masuk ke ruang tamu pernah saya masuk iya. Tapi kalau sudah lantai duanya apa saya nggak tahu sama sekali. Tidak pernah saya cari tahu juga itu. Nah, tidak ada hajat untuk apa? Kalau ada hajat baru. Mungkin ada rusak sesuatu kita pas bertamu dia minta tolong di sana. Atau kita menginap menjadi tamu, disiapkan satu kamar, memang kita terpaksa harus ke sana ya. Maka ini termasuk adab-adab dalam syariat yang harus difahami. Sehingga kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Karena makin banyak kita tahu, maka makin banyak pertanggungjawabannya. Ya. Otomatis seperti itu. Baik, selanjutnya dikatakan di sini, ini poin ketiga tadi masalah bertanya ya, dibolehkan. Potongan keempatnya, Jibril menjawab, ini adalah Jumat yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Maksudnya cermin ini, yang terang ini adalah hari Jumat yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan umatmu. Kalian sebelum Yahudi dan Nasrani. Ini satu poin semuanya digaris bawahi. Potongan ini menggambarkan bahwasanya Jumat sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis adalah tuannya hari-hari. Allah menjadikan dari kalangan para malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil, para pemimpin mereka yang terbaiknya. Allah jadikan dari kalangan manusia dan nabi-nabi dan rasul. Allah jadikan dari tempat ada Mekah, Madinah dan Aqsa. Allah jadikan juga dari waktu Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Begitu juga bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Ini Allah SWT yang memilihnya. Dan seorang muslim bukan cuma memiliki dua hari raya, Fitri dan Adha, tapi juga Jumat. Setiap Jumat itu adalah hari raya. Makanya seorang muslim harusnya memuliakan hari Jumat ini. Jumat punya banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Di antaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya Adam diciptakan di hari Jumat. Dan juga kalau tidak salah dia diturunkan di bumi hari Jumat dan meninggal pada hari Jumat. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Riwayat lain mengatakan kalau tiba Jumat, maka seluruh hewan-hewan menengadahkan kepala mereka ke langit sambil menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka melihat sampai terbit matahari tidak ditiup sangkakala, berarti kiamat tidak terjadi. Ya, karena memang Jumat itu hari yang Allah tentukan khusus dipilih sebagai hari yang mulia bagi umat Muhammad SAW sekaligus juga sebagai penentu hari kiamat. Dan Jumat ini dianjurkan sekali setiap muslim menjadikannya sebagai hari raya, berarti hari kegembiraan. Menggunakan pakaian yang bagus, menyiapkan makanan yang enak, ya, beribadah yang lebih bagus dari hari-hari yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan antara Jumat ke Jumat yang setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya. Jumat yang dijadikan tolok ukur gitu. Dan kita tahu juga keutamaan banyak sekali tentang orang atau terutama kaum laki-laki yang pergi sholat Jumat. Ya. Siapa yang bersuci di rumahnya dengan sebersih-bersihnya, mandi yang bersih, kemudian dia menggunakan pakaian terbaiknya, kemudian dia menggunakan wangi-wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Jadi kalau memang sudah penuh saf, ya dia saf belakang. Kemudian dia mendengarkan khutbah yang disampaikan, lalu dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi pembersihan dosa diberikan oleh Allah SWT pada hari Jumat itu. Ya. Maka sangat baik tentunya kalau orang menggunakan hari-hari ini sebagai hari libur. Sebagai hari liburnya. Kalau misalnya orang punya perusahaan segala macam itu sangat bagus kalau dia pilih. Misalnya kalau Sabtu Ahad diganti Kamis sama Jumat misalnya. Ya. Dan itu satu hal yang baik. Atau hari Jumat itu diberikanlah kelebihan-kelebihan. Mungkin memberikan makan ya, kepada para pegawai atau apa saja lah
Mungkin itu adalah termasuk hal yang positif untuk merayakan hari Jumat itu. Dan itu keutamaan hari Jumat sangat banyak, tapi ini diantaranya. Kemudian makna daripada sebelum Yahudi dan Nasrani, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari mereka dan Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari mereka, dan aku diberikan petunjuk untuk memilih hari Jumat. Jadi makna sebelum kalian, maksudnya sebelum kalian dipilihkan Jumat oleh Allah, mereka sudah milih duluan. Yahudi minta Sabtu, Nasrani minta Ahad, seperti itulah. Oleh karena itu sabda Nabi SAW tadi, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani Ahad, dan aku diberi petunjuk untuk memilih hari Jumat. Kemudian disebutkanlah salah satu keutamaan hari Jumat di sini. Ini bisa terikutkan dengan poin keempat tadi ya sebenarnya. Di dalamnya terdapat satu waktu yang bila seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, maka dia Allah pasti mengabulkan permohonannya. Jadi maksudnya di Jumat itu ada Allah khususkan di mana pasti diijabah doa. Tentu di sini teman-teman cukup banyak riwayat, tapi di antara riwayat yang menjelaskan adalah hari Jumat hari yang diijabah doa. Itu ada sebuah hadis. Berarti menandakan sepanjang hari Jumat diijabah doa. Dan ini pendapat yang lebih tepat tentunya. Sementara ada dua buah hadis, yang satu riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam An-Nasai. Imam Muslim mengatakan atau disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, hari Jumat tidak ada seorang Muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan fokuslah berdoa pada saat khatib lagi di mimbar di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya para khatib-khatib umumnya pasti berdoa di khutbah kedua. Karena memang ini waktu mustajab. Tapi bukan berarti hari Jumat tidak diijabah. Sepanjang hari diijabah. Tapi ini lebih pasti dan lebih tepat, ya. Atau mungkin bisa dikatakan waktu yang lebih diunggulkan untuk diijabah. Riwayat yang kedua, riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Ya kalau kita mungkin sekarang 12 jam lah ya. Dari subuh sampai maghrib. Tidaklah seorang muslim yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah sama Allah. Maksudnya sepanjang Jumat itu. Dan fokuslah berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi intinya semuanya waktu mustajab. Tapi dua waktu ini semestinya seorang muslim lebih fokus lagi untuk berdoa. Laki-laki dan perempuan tentunya. Perempuan pun begitu. Pada saat dia tidak sholat Jumat di masjid pun, karena sunnah boleh dia sholat Jumat di masjidnya. Tapi dia tidak wajib, bukan seperti laki-laki. Cuma boleh saja. Makanya di Masjid Haram Mekah sama Madinah tidak dilarang wanita masuk di masjid kalau hari Jumat. Bahkan di Madinah sama sekali tidak diubah tempat sholatnya wanita itu, dibiarkan mereka kalau masuk. Karena punya keutamaan dua masjid ini. Tapi lebih afdal dia sholat duhur. Gitu. Cuma karena Mekah sama Madinah punya keutamaan. Dan kalaupun tidak hadir ibu-ibu di masjid, tetap dia bisa kalau dia dengarkan sekarang seperti ada mikrofon pengeras suara terdengar. Pokoknya dari khutbah kedua, ya mulai masuk khatib duduk lalu berdiri khutbah kedua sampai iqamah salat, ini waktu mustajab. Kemudian juga habis asar sampai terbenam matahari. Ini saran saya Bapak Ibu, ya kalau pas tiba sore habis asar Jumat seperti pas kemarin, kita kan ini Sabtu ya. Kemarin sore, maka sudah luangkan duduk, walaupun cuma 10 menit berdoa kepada Allah SWT. Terutama pada saat menjelang terbenam matahari. Luangin waktu, sudah sejam sebelum maghrib, duduk, angkat tangan ke langit, menghadap kiblat. Tulus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Bapak Ibu digoda oleh syaitan mengatakan, kan sekarang badan saya sehat, keluarga saya juga semuanya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja. Berarti apa yang saya mau doa? Berdoa sama Allah. Ingat, saya pernah ulangi dan saya sering ulangi itu. Berulang saya ulangi ini. Kalau dalam bab doa lebih afdal dan lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai, seseorang itu memohon kepada Allah agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah datang baru dia mohon dikeluarkan dari musibah itu.
Jadi kita lagi sehat, lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya ini. Ya, pertahankan kebahagiaan rumah tangga ini. Ya, pertahankan keuntungan perusahaan ini. Itu lebih afdal daripada nanti sudah sakit baru minta disembuhkan. Memang baik kita minta disembuhkan, tapi sebelum itu mempertahankan nikmat lebih didahulukan daripada minta jalan keluar dari permasalahan. Oleh karena itu, justru dalam keadaan kita lagi puncak-puncaknya nikmat, di situ kita harus berdoa. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Justru berdoa di waktu-waktu ini akan membuat, kalau kita lagi ada musibah, naudzubillah, cobaan, maka mudah sekali kita berdoa, ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Karena ada waktu dulu, waktu kita lagi lapang, kita sering berdoa. Nah, termasuk sekarang Ramadan ini tempat-tempat mustajab doa, waktu mustajab doa. Apalagi kalau berkumpul antara Jumat dengan Ramadan. Ya, Jumat di Ramadan, kayak Jumat yang kemarin misalnya, itu luar biasa. Jangan disia-siakan ini. Karena kita waktu akhir, waktu asar, itu hari Jumat, bertemu dengan waktu menjelang buka puasa. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya waktu mustajab saat dia berbuka puasa. Maka ini juga maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon selalu agar dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Di Ramadan ini ada pembebasan dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan ini ada pembebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba tertentu dari api neraka. Ya, dan itu terjadi di setiap malamnya. Pembebasan artinya kata ulama atau utaqa minan nar, bahasa Arabnya, itu berarti dia akan dihapus namanya secara abadi dari neraka. Artinya kata sebagian ulama, setelah kalau Allah ijabah dia di Ramadan dimasukkan dalam orang yang dihapus dari api neraka, setelah Ramadan dia tidak akan buat dosa lagi. Allah jaga dia. Sudah menjadi ahli surga tentunya. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, potongan yang selanjutnya, maksudnya di sini potongan yang kelima dari hadis ya. Di garis bawahi dikasih angka 5 adalah pertanyaan Nabi SAW. Aku bertanya, apakah noda hitam ini? Di sini juga ada manfaat penting dalam bertanya ya, termasuk bertanya dalam masalah majelis ilmu misalnya. Bertanya dengan tahapan itu jauh lebih baik. Di sini Nabi SAW tidak bertanya kepada Jibril sekaligus. Hai Jibril, apa nih cermin, apa itu noda hitamnya? Enggak, tapi Nabi SAW tanya satu-satu. Ini apa nih cerminnya nih? Ya. Kemudian, misal ada orang bawa barang sama kita ke depan rumah, ini apa ini? Oh ini pemberian tetangga sebelah. Misal ada 2 buah. Lalu kita tanya, apakah kedua-duanya buat saya? Pertanyaan setelahnya. Jadi biar jawaban maksimal kita dapatkan, karena bisa saja kalau kita tunggu dulu jawaban dari pertanyaan pertama, membuat kita bertanya kedua sesuai dengan hasil jawaban dia. Kalau enggak nanti jadi masalah. Mungkin terlalu buru-buru bertanya, apalagi kadang-kadang ada orang berbicara, belum selesai dia sampaikan hajatnya, kita sudah potong duluan. Padahal mungkin belum kita tangkap apa yang dia inginkan. Maka jangan tergesa-gesa dalam seperti ini. Makanya Nabi SAW bertanya satu persatu. Setelah cermin, oh ternyata ini masalah Jumat. Baik, sekarang selanjutnya sudah jelas nih cermin itu adalah Jumat, bercahaya, punya keutamaan. Apa noda hitam ini yang ada di cermin itu? Ini pertanyaannya. Maka ini tentunya poin yang kelima ya. Poin yang keenam dari hadis atau potongan yang bisa kita ambil pelajaran adalah dia menjawab, maksudnya Jibril AS, ini adalah hari kiamat yang datang pada hari Jumat. Dan ini potongan yang keenam ya. Menandakan bahwasanya kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita bagi seorang muslim tahu ada tanda-tanda hari kiamat. Kiamat memiliki tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Ya. Tapi puncaknya nanti sangkakala ditiup, maka itu di hari Jumat. Ya. Kalau melihat dari tanda-tanda sekarang, Allahu a'lam, kita sepertinya tidak sampai kepada tanda-tanda besar itu. Ya.
Tapi ada tanda-tanda kecil yang sedang kita lalui sekarang. Tanda-tanda kiamat kecil, ada yang sudah berlalu, sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang belum terjadi. Ini sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ingatkan kembali. Kalau yang belum, kalau yang sudah terjadi, seperti lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, hitunglah kiamat itu, lahirnya aku, diutusnya aku, meninggalnya aku. Karena beliau Nabi terakhir. Ini sudah berlalu. Kemudian kalian akan membebaskan Palestina. Sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya, dia dikuasai oleh umat Islam sampai hari ini tentunya. Alhamdulillah. Kemudian juga akan tersebar penyakit taun. Penyakit pes atau mungkin bisa juga kusta yang mematikan. Itu di tengah-tengah umat Islam. Dan itu juga terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sudah banyak yang terjadi, yang sudah terjadi. Ada yang sedang terjadi di zaman kita sekarang masih berjalan dan terjadi. Seperti misalnya kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai minuman keras dan perzinahan tersebar di tengah-tengah umatku dan mereka memberikan nama selain daripada namanya. Sekarang kan zina sama khamr ini diganti namanya dengan hiburan. Ya. Orang ke karaoke, orang ke diskotik, ya hiburan. Dan selalu satu paket, mabuk, khamr, sama perempuan, zina. Ya ini saudara kandung ini. Ya. Orang kalau sudah mabuk, zina pasangan. Orang zina mabuk. Ya. Makanya selalu tempat-tempat ini pasti ada minumannya, ada perempuan pendampingnya. Gitu. Mereka ubah namanya. Contoh. Juga tidak akan terjadi kiamat sampai banyak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Muncullah sekarang itu. Ya, lesbian, homoseksual, segala macam. Kemudian juga yang belum terjadi, tentu ada yang banyak yang sedang terjadi ya. Tapi kita cukupkan dengan contoh ini. Yang belum terjadi itu seperti sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur. Ya. Penuh dengan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Kalau kita sekarang ke Timur Tengah, kita lihat Saudi dan beberapa wilayah Timur Tengah lah ya, itu ada padang pasir dan panas sekali. Padang pasir tidak ada tumbuhan kecuali beberapa tumbuhan kecil, itu pun daunnya ya mungkin berwarna memiliki mirip dengan warna-warna padang pasir, warna coklat ya. Tidak jarang sekali ditemukan ada yang hijau, gitu kan. Ada tapi jarang. Dan sebagian ulama merincikan masalah ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur lagi? Berarti menandakan dulu pernah subur. Ya, dulu pernah subur. Dan setelah terjadi banjir besarnya Nabi Nuh AS, maka banyak tanah-tanah yang terangkat termasuk Timur Tengah tertutup dengan tanah-tanah itu. Berarti bagian bawah itu memang sudah ada sungai-sungai gitu kan. Nah nanti akan terkikis dengan sendirinya tanah-tanah itu, kemudian akan muncullah kembali dari sungai-sungai tersebut pohon-pohon yang besar. Dan itu sudah disebutkan oleh Syekh Shuraim, salah satu imam masjid Haram Mekah. 10 tahun terakhir ini di daerah Saudi, terutama daerah Tabuk, hampir di setiap tahun musim dingin pasti turun salju. Dan salju itu cair, kemudian banyak menimpa atau masuk ke dalam padang pasir ini. Bahkan saya benar sendiri cuplikannya itu. Ada beberapa teman di Saudi kirim ke saya. Itu ada padang pasir, tapi berjalan seperti sungai. Nah, ternyata di bawahnya ada air karena melelehnya salju tadi, kemudian menjadi saluran air di bawah dan akhirnya membawa pasir itu jadi jalan seperti sungai, tapi pasir gitu. Nah, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang belum terjadi adalah Malhamah Kubra, dan ini sudah pernah kita jelaskan juga, peperangan besar antara umat Islam sama kaum Nasrani setelah atau sebelum keluarnya Dajjal. Ya. Jadi juga sudah pernah kita panjang lebar ceritakan, saya tidak ulangi lagi karena ini masyhur kisahnya ya, tentang bagaimana umat Islam akan berperang dengan mereka. Kemudian masuk tanda-tanda kiamat besar, keluarnya Dajjal ya. Kemudian keluarnya Imam Mahdi dari Madinah, turunnya Nabi Isa, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya.
kemudian keluarnya kabut ya yang menutupi mayoritas bumi ini dalam beberapa waktu. Kemudian terjadi longsor 3 di Jazirah Arab, di timur Jazirah Arab, tepatnya di Rusia, Irak, dan Iran ini. Kemudian di barat Jazirah Arab, berarti Afrika. Longsor ini sangat besar sehingga tidak bisa membuat manusia untuk memperbaikinya. Kemudian keluarnya api dari wilayah Aden, kota Aden di Yaman, gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah terbitnya matahari dari barat, ya. Nah sekarang kan terbit dari timur, nanti akan dari barat, seperti itulah. Atau sebagian ilmuwan mengatakan bukan mustahil, perputaran akan berubah, ya. Sehingga perputaran itu terbalik nantinya. Kalau sekarang kita terbit dari timur, maka nanti akan berputar sehingga dari barat. Dan ini tanda-tanda kiamat secara umum saya sebutkan, tentu kalau kita rincikan panjang sekali ini. Ada ceramah kami di YouTube membedah tentang masalah tanda-tanda hari kiamat pada saat membedah buku namanya Minhajul Muslim. Itu tanda-tanda hari kiamat panjang lebar kita jelaskan, riwayat tentang Dajjal, riwayat tentang Nabi Isa, riwayat tentang Imam Mahdi, riwayat tentang Ya'juj Ma'juj, terus sampai 10 tanda-tanda kiamat besar ini. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini dikatakan ini adalah hari kiamat yang datang pada hari Jumat. Ini potongan yang ke-6, ya. Ya, yang ke-6 ya. Kemudian potongan yang ke-7, dan kami menyebutnya di sisi kami, maksudnya para malaikat, dengan al-mazid atau tambahan. Makna kalimat ini adalah, kalau Jumat untuk kalian, hai manusia, adalah hari Jumat yang kalian lalui itu. Dan akan terjadi kiamat pada saat itu. Tapi di sisi kami, ada juga hari Jumat itu. Ya. Di alam para malaikat dan di alam akhirat nanti, ya, di surga, ada juga hari Jumat. Hari-hari ini masih tetap sama. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahasa Arabnya al-Itsnain, wal-Thulatha, wal-Arbiya. Ada bahasa al-Khamis, al-Jum'ah, al-Sabtu, al-Ahad. Ini nama-nama dalam bahasa Arab. Ini masih dipakai semuanya. Karena memang istilah Jumat masih ada. Tapi di kalangan malaikat, bukan seperti Jumat kita di dunia. Yang dalam arti kata akan terjadi kiamat dan hari raya umat Islam. Tetapi di alam malaikat ini atau nanti kalau kita menuju ke akhirat dikenal dengan hari al-mazid atau hari tambahan. Apa itu hari tambahan? Khusus untuk ahli surga, Allah akan berikan mereka tambahan ekstra dari fasilitas yang ada di surga khusus di hari Jumat itu. Apa yang akan dikasih kepada mereka dirincikan setelah itu. Jadi itu potongan yang ke-7 tadi. Jadi makna daripada ini adalah dan kami menyebutnya di sisi kami, maksudnya kalau kalian anggap Jumat itu adalah hari-hari kalian dan di situ terjadi kiamat, maka di sisi kami Jumat itu adalah dikenal dengan al-mazid atau tambahan. Potongan ke-8, Nabi SAW kembali bertanya, apa hari mazid itu? Dan ini saya bilang tadi ya, jadi kalau kita bertanya satu persatu, biar terinci dan jelas jawabannya. Ini potongan yang keberapa tadi? Yang ke-8 ya, sekarang yang ke-8 ya? Ya. Potongan ke-8 itu diambil dari kata-kata Nabi SAW bertanya, apa itu hari mazid? Maka malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya Allah membuat sebuah lembah yang luas dalam surga dan membuat di dalamnya bukit-bukit dari kasturi putih. Ya. Ini potongan yang ke-8. Masih masuk dalam potongan 8, saya lanjutkan langsung. Pada hari Jumat Allah turun padanya, lalu meletakkan padanya mimbar-mimbar yang terbuat dari emas untuk para nabi dan kursi-kursi yang terbuat dari permata untuk para syuhada, serta para bidadari benar-benar turun dari kamar-kamar. Ini potongan ke-8. Artinya, al-mazid itu di alam kami para malaikat adalah apa yang Allah janjikan nanti setelah masuk surga. Yaitu Allah siapkan khusus lembah luas di surga yang ada di dalamnya gunung-gunung dari kasturi.
Ya, kasturi artinya wangian ya, wangian. Semua satu gunung itu wangi sekali dan banyak gunung-gunung yang berwarna putih. Lalu Allah akan turun pada lembah itu di hari Jumat dan meletakkan padanya mimbar-mimbar yang terbuat dari emas untuk para nabi-nabi. Maksudnya di situ perkumpulan massal ahli surga. Kemudian para nabi-nabi juga didatangkan, mereka keluar dari istana-istana mereka, datang ke lembah itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh seluruh ahli surga datang, malaikat-malaikat datang, Allah pun datang ke lembah itu. Dan tujuannya untuk memberikan al-mazid tadi, tambahan untuk ahli surga. Hari Jumat Allah berikan pada saat itu mimbar-mimbar terbuat dari emas untuk para nabi-nabi, karena ini kedudukan mereka yang mulia, dan juga kursi-kursi yang terbuat dari permata untuk para syuhada. Ya, kita lihat di sini memang berarti dua ini ya adalah jabatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan tertinggi. Para nabi-nabi dan para syuhada. Kalau nabi-nabi tentu kita sudah tertutup ya. Sudah nggak ada lagi kesempatan bapak-bapak mau jadi nabi di sini ya. Kenapa saya bilang itu? Karena banyak orang yang bodoh ngaku nabi. Di Indonesia pun ada muncul ngaku nabi. Ya. Nabi dari mana ini? Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan akan keluar 30 Dajjal, pendusta. Semuanya mengaku nabi. Ketahuilah aku adalah penutup para nabi dan rasul. Nggak ada lagi. Munculnya seperti Mirza Ahmad Ghulam di India yang mengaku sebagai nabi di masa lepasnya penjajahan atau di akhir masa penjajahan Inggris kepada kaum muslimin pada saat itu untuk membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Dan ada pengikutnya, subhanallah. Ya. Maka ini semua pendusta, tidak mungkin benar. Karena Nabi SAW sudah memastikan akan muncul pendusta. Bahkan di zaman Nabi SAW sudah keluar seperti Musailam al-Kadzab, Al-Aswad al-Unsi. Ini mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW di akhir hidup beliau. Yang akhirnya pada saat beliau SAW meninggal, karena beliau sakit tidak sempat memerangi mereka, maka Abu Bakar pun memerangi kedua Nabi palsu ini. Kemudian yang boleh, yang masih bisa adalah para syuhada. Yang kita masih bisa dapat semua. Bahkan laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan. Dan ini mati yang mulia, teman-teman sekalian. Mati syahid adalah mati yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang kalian hitung mati syahid di antara kalian? Kata para sahabat, yang mati di medan perang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Ya, dan ini berita gembira buat kita. Kalau begitu syuhada umatku sedikit. Kalau hanya yang masuk medan perang sedikit, sedangkan orang masuk medan perang aja selalu yang mati cuma dihitung jari. Ya. Kata ulama, semua yang mati syahid di kancah jihad itu lebih sedikit daripada yang selamat. Contoh di perang Badar 314 muslimin yang mati syahid cuma 60. Di perang Uhud 700 orang yang mati hanya 70 orang. Bukan semuanya mati. Karena Allah memilih siapa yang paling tulus di antara mereka dan mengejar syahid itu. Begitu juga dengan peperangan Nabi SAW setelahnya. Umumnya yang mati pasti lebih sedikit daripada orang-orang yang hidup. Yang selamat lebih banyak. Sampai ada sebagian ulama yang mengeluarkan statement mengatakan, kalau engkau masuk di kancah jihad, karena engkau ingin berperang, maka pastikan engkau tidak akan mati. Karena Allah akan memilih yang mati itu hanya orang yang paling tulus saja. Karena Allah pilih mereka. Hanya kena tusukan pedang musuh, hanya kena satu peluru, hanya kena apalah, ya bom, mati misalnya. Setelah itu selesai. Dan orang-orang yang mati sudah tidak lagi merasakan itu semua. Saya pernah jelaskan itu. Tidak ada lagi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur lalu mengatakan, aduh kepala saya sakit. Atau orang yang tenggelam kapalnya di lautan habis badannya dimakan oleh ikan, badan saya sakit, nggak ada lagi. Juga dengan orang yang mati ditembak, dipenggal lehernya, apalah itu semua nggak ada yang mereka rasakan karena orang mati menghadapi satu saja, sakaratil maut, yaitu malaikat datang cabut ruhnya. Dia udah nggak peduli lagi dengan jasadnya orang itu. Kalau sudah mau meninggal, dan kita pasti lalu itu semua insya Allah. Maka pasti kita lihat malaikat, kita cuma sibuk dengan dia. Mau jasad kita ini dilidas mobil, mau kena bom, tidak ada lagi. Malaikat cabut ruhnya. Orang beriman mudah, kalau orang kafir maka sulit. Selesai konsepnya. Sederhana.
Oleh karena itu kita tidak perlu takut mati syahid. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu yang tertanam di jiwa para sahabat, sehingga mereka kalau masuk kancah peperangan, mereka cari mati itu. Mereka tidak pikir lagi sabetan pedangnya musuh, atau tusukan tombak mereka. Karena mereka sangat tahu dengan itu selesai. Ya, dia akan lihat malaikat dan dia akan mendapatkan semua keutamaan orang mati syahid. Keutamanya banyak sekali. Ya, sulit untuk digambarkan semuanya gitu, karena luar biasa keutamaan mati syahid itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, syuhada memiliki dudukan sendiri. Kita kembali kepada hadis tadi yang kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit, kalau hanya di medan perang saja. Lalu kemudian Nabi SAW merincikan, siapa yang mati karena penyakit yang ada di perutnya, maka dia syahid. Siapa yang mati karena penyakit paun atau kusta atau pes, mati syahid. Siapa yang mati kebakaran, syahid. Siapa yang mati tenggelam, mati syahid. Siapa yang mati membela kehormatannya, mati syahid. Membela keluarganya, membela hartanya, mati syahid. Jadi semua mendapatkan keutamaan syahadah itu. Keutamaan mati syahid, itu kan. Maka ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar dan ini kita bersyukur. Cuma yang penting teman-teman, kita jalankan sebuah hadis Nabi. Tentu semoga Allah menjadikan saya pertama mengamalkan, baru kemudian Bapak Ibu saya harapkan mengamalkan. Karena ini tidak boleh kita ucapkan tanpa mengamalkan. Maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man talaba syahadatu bisidq, ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus mencari dan memohon mati syahid itu, maka Allah akan memberikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Betul-betul kita berharap Allah tutup dengan syahadah atau mati syahid. Bagaimana? Allahu a'lam. Makanya Umar bin Khattab berdoa mengatakan, ya Allah di zaman khilafah beliau dan di akhir khilafahnya, di tahun sekitar tahun 22-21 Hijriah, beliau meninggal tahun 23. Beliau mengatakan, ya Allah, didengar oleh anaknya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Allah, berikanlah, karuniakan aku mati syahid dan di kota Rasulmu, di Madinah. Dia mau menyatukan dua keutamaan, karena mati syahid keutamaan, kota Madinah juga ada keutamaannya. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Artinya, dia mohon kepada Allah agar akhir hidupnya ditutup di Madinah. Itu keutamaan tersendiri. Maka Umar bin Khattab ingin menggabung keduanya. Kata Hafsah radhiyallahu anha, wahai ayahku, bagaimana anda bisa menggabungkan keduanya? Yang pertama mati syahid, anda sendiri tidak pergi jihad. Anda ada di Madinah. Kemudian yang kedua, anda ingin mati di kota Madinah dan syahid. Madinah pada zaman itu amannya luar biasa. Karena muslimin menyebarkan pasukan jihadnya kemana-mana. Tidak pernah ada yang berani menyerang Madinah pada saat itu. Sangat jaya dan kekuatannya luar biasa. Maka Umar menjawab, ya'ti bihallahu insya. Allah pasti datangkan kalau Allah mau. Tidak usah khawatir, pasti Allah datangkan. Subhanallah, lagi sholat, datang Abu Lu'lu' Majusi, penyembah api, kemudian masuk pura-pura sholat bersama muslim, lalu menusuk Umar bin Khattab dari belakang. Sempat sakit beberapa hari, radhiyallahu anhu, kemudian beliau mati syahid dan dikubur di kota Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah agar diberikan karunia itu. Ya. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau tidak sempat hadir di perang Badr. Karena perang Badr ini Nabi tidak wajibkan. Beda dengan Uhud. Uhud Nabi wajibkan orang ikut. Tapi di perang Badr enggak. Nabi bilang ada kafilah Quraisy, kita mau tahan nih. Abu Sufyan bawa harta-harta muslimin yang dirampas dari muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Nabi SAW suruh ambil kembali harta umat Islam itu. Jadi, suruh serang kafilah. Kafilah hanya dijaga dengan 40 pengawal. Maka Nabi SAW iklankan, siapa yang mau pergi silakan. Ternyata keluarlah bersama Nabi SAW sekitar 313 orang, berarti 314 dengan Nabi SAW. Tiba di sana ternyata terjadi hal yang lain. Dalam surah Al-Anfal Allah ceritakan bahwasanya Allah yang telah mengatur itu. Terjadi pertempuran besar. 314 ini melawan 1000 pasukan Quraisy. Kafilah dagang sempat selamat. Di awal-awal ayat surah Al-Anfal diceritakan masalah itu. Jadi pada saat itu dengan hikmah Allah SWT ada sebuah gunung
Gunung ini yang lebih dekat arah Madinah ada pasukan umat Islam, yang lebih dekat dengan arah Mekah ada pasukan Quraisy. Dan kafilah yang sedang dikejar umat Islam ini lolos. Allah SWT mudahkan lolos. Sehingga bertemu antara dua pasukan dan tidak jadi muslimin melawan atau menyerang kafilah tersebut. Ya. Tapi pada saat itu teman-teman sekalian ternyata ada malaikat turun, syuhada Badr disebutkan keutamaannya, bahkan perang Badr dianggap perang yang termulia. Sampai Jibril pernah datang mengatakan, wahai Muhammad, siapa orang yang paling baik di antara kalian menurut kalian? Kata Nabi SAW yang hadir di Badr. Kata Jibril AS, begitu juga malaikat yang hadir di Badr, termulia di antara kami. Karena para malaikat terlibat. Dan setelah selesai perang Badr, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya apakah kalian mau melihat perbedaan atau beda korban kalian dengan korban para malaikat? Bukti malaikat ada hadir. Mau enggak lihat buktinya di kalangan para korban-korban? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan jenazah orang kafir, kepalanya terpenggal, dan ada luka bakar, dan jari-jari mereka terputus, ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena sahabat gak ada yang buat itu. Bahkan di perang Badr ada satu sahabat yang mengatakan, saya pas mengejar satu orang kafir Quraisy, pada saat saya mau menebasnya, kepalanya sudah melayang. Ya, dipenggal oleh para malaikat gitu ya. Begitu juga pada saat Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, tinggi besar orang. Itu waktu lagi jalan dipegang sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud jadi kecil sekali. Gak mungkin orang sekurus Abdullah bin Mas'ud itu bisa menyakiti badannya Abbas yang besar. Abbas ini mungkin bisa 4-5 kali lebih besar daripada Abdullah bin Mas'ud. Badannya tinggi besar. Tapi Abbas teriak-teriak kesakitan. Lalu orang-orang pada bilang kepada Abbas, waktu setelah Abbas masuk Islam, kenapa kau ini teriak-teriak? Dipegang sama Abdullah bin Mas'ud yang kurus begini. Dia mengatakan, demi Allah tangan saya seperti mau patah. Gitu kan. Waktu itu. Dan Nabi SAW ingatkan pada saat kejadian tersebut. Ya. Bahwasanya itu bukan Abdullah bin Mas'ud yang lakukan, tapi para malaikat. Nah, kisah tentang malaikat ini ya berkecamuk di tengah para sahabat yang tidak sempat hadir di Badr. Di antaranya seseorang yang bernama Anas bin Nadhr. Anas ini seorang dari Ansar yang pemberani sekali. Dan dia ingin sebenarnya ikut, cuma karena waktu itu belum diwajibkan. Dia pikir juga perang pertama dalam Islam, dia masih kesibukan yang lain. Maka dia bilang, ya Rasulullah, sungguh pertemuan pertama Anda dengan Quraisy luput dariku. Kalau seandainya Allah adakan lagi pertemuan dengan Quraisy, aku akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan aku lakukan. Maksudnya aku akan mengejar mati syahid, membunuh orang-orang kafir itu. Gitu ya. Maka terjadilah perang Uhud setelahnya. Perang Badr tahun 2 Hijriah Ramadan, terjadi Uhud tahun 3 Hijriah. Kemudian berperanglah. Anas bin Nadhr ikut. Waktu Ibnu Qami'ah, salah satu orang kafir Quraisy, melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat tampan dan memegang bendera, dia dari samping, karena orangnya putih, tampan, rambutnya juga berombak hitam dan sampai di pundaknya, mirip seperti Nabi SAW. Maka dia bunuh Mus'ab. Lalu dia mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Tersebar seperti isu yang virus yang berbahaya di tengah-tengah umat Islam. Sempat para sahabat pun down pada saat itu. Patah semangat mereka. Di antaranya Umar bin Khattab sendiri. Umar bin Khattab pemberani. Sampai lagi di sebelahnya Umar ada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu majma'in. Sa'ad bin Mu'ad ini yang sangat pemberani dan juga waktu dia meninggal terkenal arsy Allah goncang dan di jenazahnya dihadiri 70 ribu malaikat. Banyak sekali. Dua orang ini sempat duduk di kancah perang jihad lalu meletakkan pedang mereka karena termakan dengan isu Rasulullah SAW telah meninggal. Kata Umar, kami sudah patah semangat. Tiba-tiba lewat Anas bin Nadhr. Lewatlah dia. Yang tadi sudah berjanji kalau terjadi lagi peperangan, dia akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Maka dia lewat dan menuju ke orang Quraisy. Satu mau melawan 2.800 orang. Atau 2.900 orang. Banyak sekali. Maka Umar mengatakan, hai Anas, mau kemana kau? Dia bilang, aku mencium bau surga di Uhud. Ini depan mata musuh, tinggal datang perang sama mereka, mati masuk surga.
Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah SAW sudah mati? Maksudnya bagaimana kita mau semangat lagi nih? Maka kata Umar, Anas bin Nadar mengucapkan kalimat yang membakar kembali semangat kami. Kata Anas, kalau emang betul apa yang kau katakan, hai Umar, maka kita bangunlah dan matilah bersama Nabi SAW. Kalau betul dia sudah mati, ya bangun. Jadikan dia sebagai suri tauladan. Kata Umar, kami pun lagi semangat berdiri, aku bersama Sa'ad bin Mu'ad, dua-duanya. Dan kami berusaha, kata Sa'ad bin Mu'ad menceritakan, kami berusaha mengejar ya Rasulullah setelah perang Uhud ya. Anas kami nggak mampu. Terus dia menerobos pasukan musuh, satu melawan 2000 sekian, sampai dikeroyokin. Dan pada saat selesai perang Uhud tidak ditemukan kecuali jaringnya saja. Semuanya habis, badannya dipenggal, dipotong-potong. Pertanyaan kecil teman-teman, dan akhirnya dia mati syahid tentunya, radhiyallahu anhu. Apa yang membuat Anas bin Nadar begitu berani? Karena pemahaman tadi yang kita bilang. Jadi jangan terbawa arus, oh saya kalau dibunuh oleh musuh nanti sakit nih. Kalau saya ditusuk, kalau saya kena peluru. Itu pemahaman yang keliru. Karena sekali lagi kita kalau meninggal, maka meninggal hanya lihat malaikat maut saja. Dan banyak kisah sahabat berhubungan dengan masalah itu. Nah syuhada ini, dia juga bisa memberikan syafaat 70 keluarganya dan masuk surga tanpa hisab. Serta dia akan dibangkitkan hari kiamat dari tubuhnya itu yang luka keluar darah yang lebih wangi dari bau kasturi. Maka itu cukup banyak keutamaan pernah kita sebutkan, tapi di sini diantaranya adalah nabi-nabi dibuatkan mimbar-mimbar dari emas dan kursi-kursi yang terbuat dari permata untuk para syuhada. Kemudian para bidadari benar-benar turun dari kamar-kamar. Di sini bukan seperti kamar yang kita maksudkan ya, kayak di dunia kamar-kamar kecil. Ghuraf ini diistilahkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang kamar-kamar atau kamar-kamar ada di istana surga. Kamar-kamar ini luas sekali, besar, ya seperti ukuran tanah yang sangat luas gitu kan. Dan itu akan ada bidadari-bidadari yang dipingit di dalam yang tidak pernah keluar. Mereka hanya khusus disimpan di situ untuk para suami mereka. Mereka tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain. Bahkan surah Ar-Rahman menjelaskan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Para bidadari tidak boleh disentuh, tidak pernah bahkan dilihat oleh manusia-manusia ataupun jin. Tidak pernah disentuh sama sekali. Dan ciri mereka punya ya mata yang jelita, maknanya jelita tidak pernah kena sinar matahari dan tidak pernah kena kucekan tangan. Jadi sangat bersih dan putih seperti mata anak-anak kecil, gitu kan. Disilakan seperti itu. Dan mereka tidak akan turun kecuali hari ini saja, hari Al-Mazid. Allah suruh seluruh bidadari turun, datang ke lembah itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari ini memang hari yang sangat luar biasa. Ya, tepatnya di hari Jumat tadi. Lalu memuji Allah dan mengagungkannya. Maksud ini yang mereka lakukan di lembah itu. Ya. Kemudian potongan selanjutnya yang ke-9 adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan hari itu hari Al-Mazid, hari tambahan? Karena Allah menambahkan buat mereka fasilitas selain dari yang mereka miliki. Fasilitasnya adalah diberikanlah kebutuhan dasar manusia. Allah bilang berikanlah hamba-hambaku pakaian. Ya. Maka diberilah mereka pakaian. Ya, tentu ini kebutuhan dasar, biasanya begitu. Kemudian Allah berfirman juga berikanlah hamba-hambaku makan, maka mereka diberi makan. Berilah hamba-hambaku minum, lalu mereka diberi minum. Dan kemudian Allah pun mengatakan berilah hamba-hambaku wangian, maka mereka pun diberi wangian. Ya. Jadi 4 hal ini yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaiannya, makanan, minuman, wewangian. Kata ulama diambil daripada hadis ini, siapapun yang Allah sudah kumpulkan padanya 4 hal ini, dia punya pakaian yang bagus yang dia kenakan, dia punya makanan, minuman yang berkualitas, dia juga menggunakan wangi-wangian yang sedap untuk dicium, maka berarti terkumpul padanya kebaikan-kebaikan dunia itu. Nah di akhirat aja itu ditambahkan untuk ahli surga. Ya, berarti memang sesuatu yang luar biasa. Gitu. Dan ini juga memang bagian daripada syariat kita. Kita makan, minum, kita berpakaian, bahkan dianjurkan wangi-wangian, dianjurkan kita juga berbagi ini. Nah, seperti Ramadan ini teman-teman, kita berbagi makanan kayak buka puasakan orang.
memberikan minum, ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ada sahabat yang bertanya begini, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Rupanya sahabat ini yang ditangkap sama beliau, radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah kambing satu ekor atau apalah makanan yang besar. Makanya beliau bertanya, gitu kan. Tidak semua orang bisa buka puasakan. Kayak kita sekarang mungkin nasi campur lengkap, apalah mungkin mahal. Mungkin sebagian orang berpikir begitu. Maka kata Nabi SAW, pahala buka puasa itu akan Allah berikan kepada siapapun yang membuka puasakan orang walaupun susu dicampur dengan air. Jadi kalau makna hadisnya adalah kalau kau hanya punya segelas susu, ada satu orang kau ingin buka puasakan, bagi dua susu tersebut walaupun dicampur air. Jadi tinggal warnanya saja putih. Rasanya sudah hilang. Atau sebutir kurma atau seteguk air. Siapa yang membuka puasakan, siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka puasa, maka dia akan diberikan seteguk air dari telagaku pada hari kiamat oleh Allah. Dan dengan minum seteguk itu dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Maka memberi makan, memberi minum, bagian daripada syariat kita. Dan dimotivasi. Saya sudah pernah sebutkan itu kalau salah tahun lalu ya, tentang keutamaan Ramadan. Maka teman-teman, hari ini masih ada kesempatan. Baru sekian hari saja. Ya, 4-5 hari Ramadan berlalu, maka ini dijaga baik-baik. Beli air mineral, beli kurma, buka puasain orang, ya. Itu kesempatan. Air mineral yang paling mudah lah. Saya kemarin cek ada harga bahkan satu dus 48 gelas 18.000, 20.000, 25.000, 30.000 sudah paling mahal. 48 gelas. Kalau kita kasih satu dus satu hari saja di satu masjid, musola dekat rumah atau pesantren atau apa saja, apalagi kalau mau lebih besar pahalanya kurma. Karena Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, radhiyallahu anha, Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab, kurma yang basah. Kalau tidak ada baru kurma yang kering, kalau tidak ada baru beliau minum beberapa teguk air. Gitu kan. Memang berbuka, walaupun kita lagi haus, konsumsi kurma dulu. Apalagi kalau kurma yang basah. Ya. Itu sangat bagus, dan itu sunnah Nabi SAW. Maka kurma lebih baik, tapi kalau enggak minimal air mineral misalnya. Kita berikan. Kalau 30.000 rupiah misalnya, kita berikan 48 gelas. Berarti hari itu kita punya 49 pahala puasa. Satu kita, 48 orang lain. Kalau kali satu bulan, ya, kalau kita kasih 5 dus setiap harinya, atau 10 dus, berapa ribu pahala yang bisa kita dapatkan. Jangan sia-siakan. Ya. Maka ini termasuk juga keutamaan. Dan ini juga yang akan diberikan kepada ahli surga, makan, minum. Pakaian juga begitu, teman-teman, bersedekah dengan pakaian. Dan kalau bersedekah, jangan setengah-setengah. Jangan karena ini sedekah baju koko, nggak apa-apa deh, yang murah aja cari. Orang baru pakai bergerak sedikit sudah sobek ketiaknya. Ya. Yang penting bagi baju. Enggak. Yang bagus sekalian. Mau dapat balasan yang sebenarnya Allah yang berikan yang terbaik. Allah menilai sesuai dengan niat kita. Gitu kan. Beli kopiah, beli sarung. Banyak kan yang kita bisa kasih. Sekarang ini teman-teman di Ramadan begini, blok keluarga-keluarga muslim dekat rumah kita. Hampir setiap dekat rumah kita ada saja orang miskin, subhanallah. Berikan sembako mereka. Untuk 1 bulan mereka pakai buka puasa, mereka pakai sahur. Ini keutamaan yang sangat luar biasa besar. Ya. Baik, kemudian juga masalah wangian juga sama yang kata Nabi SAW, dicintakan dunia ini kepadaku, dicintakan dunia kali ini kepadaku karena 2 hal. Wangian dan wanita yang dicintai. Maksudnya istri, anak, saudari, ya, ibu, tante yang ini dicintai, maka seperti itulah. Wangian ini diceritakan Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangian. Ya, terutama kaum laki-laki itu sama sekali nggak boleh luput dari mereka ini. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya. Ya. Dan lembut warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya tapi lembut ataupun baunya tidak menyengat. Ya, seperti itulah. Atau tidak keras. Tentu di sini perempuan tidak boleh sembarangan pakai minyak wangi pada saat dia dengan suami, dengan anak-anaknya, dengan mahram, ya. Mungkin di sejadah, di mukenahnya mungkin. Tapi kalau untuk pakai keluar di depan orang, ini ada larangan. Bahkan kata Nabi SAW, siapapun wanita yang keluar menggunakan wangian yang menyengat, maka dia seperti pezina, gitu kan. Ini dilarang kalau memang seperti itu. Maka harus difahami juga masalah ini.
Baik, selanjutnya potongan yang ke-10 adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya ahli surga, dan semoga kita termasuk insyaallah ini. Apakah yang kalian inginkan? Ini potongan yang ke-10. Berarti Allah ya di sini bertanya dan berbicara. Dan ini isbat atau penetapan sifat bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali dalil yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ahli surga dan berbicara dengan ahli neraka. Kalau ahli surga dengan menanyakan kepada mereka seperti pertanyaan ini, apa kalian mau lagi tambahan karena luasnya rahmat Allah? Padahal sudah masuk surga, sudah punya dayang-dayang, sudah punya istana, hidupnya abadi, tidak akan tua, bajunya tidak kusam, tidak akan pernah sakit, gitu kan? Tapi subhanallah Allah masih tanya, mau lagi nggak? Apa lagi nggak kalian mau? Seperti itu. Kalau ahli neraka disebutkan dalam riwayat sahih, bahwasanya nanti ahli neraka akan menangis, kata Nabi SAW, sampai air mata mereka kalau ingin dijalankan di atasnya perahu, maka bisa berjalan. Karena banyaknya, gitu kan? Karena banyaknya air mata. Dan mereka pasti akan mengeluarkan sebagai pengganti air mata darah. Karena sudah habis air matanya. Maka yang keluar adalah darah. Kemudian mereka memanggil penjaga malaikat, penjaga neraka dari kalangan malaikat. Lalu penjaga para malaikat itu tidak menjawab ahli neraka selama 500 tahun, kata Nabi SAW. Mereka minta agar di dalam Al-Quran dikatakan, Udu'u rabbaka yukhaffif anna yawma minal adab. Mereka akan mengatakan kepada Malik, yang salah satu pemimpin malaikat neraka, dan juga malaikat lain disediakan dengan Zabaniyah, yang Allah bilang falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah, maka mereka boleh panggil siapa yang mereka mau, tapi kami akan panggil Zabaniyah. Mereka panggil, tolonglah kami, ringankan, minta sama Allah ringankan azab 1 hari saja, cuti 1 hari dari siksaan, gitu kan? Maka malaikat-malaikat tidak menjawab mereka selama 500 tahun. 500 tahun pun dijawab oleh malaikat, ya kalian tidak akan pernah bisa buat apa-apa, percuma. Mau minta apapun tidak dikasih. Lalu mereka kembali kepada Tuhan mereka, Allah. Minta, panggil, dan Allah tidak menjawab mereka seumur bumi. Miliaran tahun dengan siksaan. Dan setelah itu pun Allah menjawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Berhinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Tapi Allah bicara sama mereka di situ kan. Tapi Allah bilang jangan bicara denganku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, bertambahlah penyesalan mereka dan keluarlah pengganti air mata sebagai darah. Na'udzubillah. Ini karena pembangkangan saja. Kayak Ramadan gini nggak puasa, sholat nggak mau, ya, tidak mau masuk Islam walau non Muslim. Aneh betul. Padahal ini sesuatu kebaikan gitu kan. Ini masuk ke neraka, na'udzubillah, siksaannya sangat berat. Jadi di sini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tadi poin yang ke-10 ya. Ya. Berarti ada sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang ke-11, waktu Allah sudah tanya, maka ahli surga menjawab, wahai Rabb kami, keridhaanmu. Jadi di sini kata ulama hadis, apa makna daripada kalimat keridhaanmu? Mereka nggak bilang lagi baju, makanan, minuman, karena sudah terlalu memuncak. Keridhaanmu artinya, janganlah engkau marah pada kami selamanya. Buat selalu begini keadaannya. Engkau ridho, hai Tuhanku. Tentu kita beda antara ridho dengan makhluk dan ridho pada Allah SWT. Tapi kita bisa tarik benang merahnya. Ridho itu saya pernah kasih contoh dan saya ulangi lagi. Kalau ada orang miskin minta sesuatu, kasihlah saya bantu gini-gini, saya butuh, anak saya sakit butuh 1 juta rupiah misalnya. Lalu kita kasih dia 1 juta rupiah. Kita belum membuat dia ridho, kita penuhi kebutuhan tapi belum buat dia ridho. Apa itu ridho? Kita cari tahu di mana rumahnya, mungkin rumahnya sudah mau rubuh kita perbaikin. Anak-anaknya tidak sekolah kita sekolahin, kebutuhan bulannya kita kasih dia pekerjaan. Sampai sudah tidak ada lagi hal yang membuat dia butuh. Berarti kita membuat si miskin itu ridho. Ini juga semakna dengan ridho Allah ada di ridho kedua orang tua.
Jadi buat orang tua kita sudah, kalau kita tanya lagi mau apa lagi ayah ibu, sudah nggak tahu mau bicara apa, karena semua kita penuhi. Ya makannya, ya rumahnya, ya mobilnya, ya pakaian, semua belum mereka minta kita sudah kasih. Kalau kita buat orang tua kita ridho, Allah juga ridho dengan kita. Kan begitu. Maka ini semua masuk. Mana juga seperti istri pada suami yang kata Nabi SAW, ya, 3 orang golongan yang tidak akan diangkat amalnya ke langit, wajib ataupun sunnah, itu kan. Dan Allah pun murka pada mereka. Di antara salah satu istri yang membuat suaminya marah sampai dia membuatnya ridho. Makna ridho di sini adalah betul-betul dia membuat suaminya merasa plong dan memang diakui kesalahan, dia coba perbaiki dia segala macam. Nah ini makna ridho. Jadi ahli surga minta, ya Allah keridhoanmu. Artinya, betul-betul engkau merasa kami ini bisa memberikan apa yang kau inginkan. Maksudnya betul-betul engkau suruh kami syukur, engkau suruh kami berzikir, apa saja kami kerjakan. Supaya kau ridho, hai Tuhanku. Dan juga keridhoanmu itu membuat engkau tidak akan pernah marah kepada kami selamanya. Itu makna daripada di sini, keridhoanmu. Potongan yang ke-12 adalah, Allah menjawab, aku telah ridho kepada kalian. Dan ridhonya Allah beda dengan ridho manusia. Karena ridho manusia bisa berubah. Kita kalau kasih orang, misalnya tadi orang miskin, kita kasih dia duit, kita kasih ini, kasih segala macam. Dia terus ridho selama kita masih memberikan. Mungkin ada orang fasilitasnya diberhentikan, dia tidak ridho lagi. Itu kalau manusia, bisa berubah-berubah ridhonya. Tapi kalau Allah SWT tidak. Kalau Allah sudah mengatakan, aku ridho, maka ridho selamanya, abadi. Ada riwayatnya yang menjelaskan, Allah mengatakan, aku ridho kepada kalian, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Maka Allah SWT pun menyuruh ahli surga berbuat semaunya. Silakan berbuat semau kalian. Dan kata Nabi SAW, tapi ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Karena hati kita sudah dibersihkan pada saat masuk surga. Tidak ada lagi cemburu, dendam, dengki, ambil haknya orang lain, sudah tidak ada, semuanya kebaikan. Itu potongan ke-12, maknanya aku telah ridho kepada kalian. Dan ridho Allah tadi sudah kita bedakan dengan ridho makhluk. Potongan terakhir yang ke-13 adalah, kemudian Allah memerintahkan mereka supaya pergi. Makna pergi adalah kembali ke istana masing-masing. Ya. Ini potongan ke-13 dari hadis. Dan bidadari pun naik ke kamar, maksudnya ke tempat-tempat istana mereka, yang terbuat dari permata hijau dan dari safir merah. Ya artinya mereka istana-istana mereka pergi itu seperti itu bentuknya. Ya, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan permata yang terbuat dari permata hijau dan safir, dan dari safir merah adalah perhiasan yang dipakai oleh para bidadari itu sendiri. Nah, cukup banyak juga riwayat menjelaskan masalah itu. Bahwasanya ahli surga nanti akan melihat ke istrinya dan dia temukan satu perhiasan di mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan terdiri dari permata yang berwarna merah, ya, di antaranya itu. Baik, ini yang kita bisa ambil dari hadis-hadis tadi, ada 13 potongan tentunya. Saya akan bacakan satu hadis lagi dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Hadis ke-93, dan hadis ini sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni, wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Artinya bahwa Nabi SAW pada saat membaca firman Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah tentang Ibrahim, yang artinya, wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya dia termasuk golonganku. Surah Ibrahim ayat 36.
Dan Isa juga pada saat berkata dalam surah Al-Maidah 118 yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu beliau SAW, Nabi Muhammad, mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Karena setelah membaca apa yang Ibrahim AS katakan, maksudnya dari golonganku selamatkanlah. Isa juga mengatakan dari golonganku selamatkanlah. Maka beliau mengatakan, ya Allah, umatku, umatku. Sambil beliau menangis alaihissalam. Maka Allah yang maha suci dan maha puna lalu berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Padahal Rabbmu lebih tahu. Maksudnya Nabi SAW bilang, Allah lebih tahu. Cuma Allah masih suruh Jibril, suruh bertanya. Lalu tanyakan kepadanya, apa yang membuatnya menangis? Atau apa yang membuatmu menangis? Jibril AS mendatanginya dan menanyakan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya apa yang telah beliau katakan. Padahal dia Allah lebih tahu. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad lalu katakan, sungguhnya kami akan membuatmu ridha perihal umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Hadis ini juga sama dengan tadi menyebutkan tentang keutamaan umat Muhammad SAW dan kita bedah beberapa bagian. Pertama, bahwa Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim. Ini potongan pertama. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maksudnya banyak di antara umatku ikut menyembah berhala. Termasuk ayahnya Ibrahim AS sendiri kan. Ya, sampai meninggal dalam keadaan kufur, azab. Ya, kemudian juga raja yang berkuasa di zamannya Namrud dan banyak pengikutnya menyembah berhala. Maka Allah, Nabi Ibrahim SAW ini banyak sekali menyesatkan orang ini. Tapi siapa yang beriman meninggalkan berhala-berhala itu, maka dia berarti golonganku. Artinya, selamatkan bersamaku ya Allah. Di sini Ibrahim AS seakan-akan berdoa, ya Allah selamatkan orang yang meninggalkan berhala dan beriman kepadaku. Semuanya jadi pengikutku. Juga Nabi Isa AS berkata sama. Dalam akhir surah Al-Ma'idah, Nabi Isa AS diceritakan akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah tanya, A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wahai Isa, apa kau menyebarkan berita kepada orang-orang agar menyembah kau dan ibumu selain daripada Allah? Maka Nabi Isa AS di situ menjawab, ya, tentu tidak ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Anibudullah. Aku tidak pernah perintahkan mereka itu. Aku cuma suruh mereka untuk menyembah Engkau ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Waktu aku masih ada, aku luruskan kesalahan-kesalahan mereka dan aku ajak itu. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan pada saat engkau wafatkan aku, maka engkau lebih tahu keadaan mereka. Maka barulah keluar perkataan ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu. Wa in takfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Dan kalau kau memaafkan mereka, maka sungguhnya fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Artinya seakan-akan Nabi Isa berharap hari kiamat, ya Allah, ada umatku ini, pengikut yang menjadi pengikutku, ikut kitab Taurat Injil ini, dan ada di antara mereka yang sempat yang menyimpang. Kalau kau siksa, hakmu ya Allah. Tapi kalau kau maafkan, mereka hamba-hambamu. Seakan-akan Nabi Isa berharap umatnya yang salah yang dimaafkan itu. Maka Nabi Muhammad SAW menangkap poin itu. Lalu beliau mengatakan, umatku ya Allah, umatku. Gitu. Ini potongan pertama dari hadis. Sampai sini potongan pertama tentunya. Artinya doa Nabi SAW untuk umatnya karena melihat Ibrahim dan Isa alaihissalam telah mendoakan untuk umat mereka. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah beliau SAW menangis. Potongan itu saja. Makna menangis ini adalah bolehnya menangis dalam ibadah. Ya. Apalagi kalau kita sangat berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita menangis, itu sangat baik dan sangat dianjurkan. Kayak kita menangis agar dimasukkan ke dalam surga, kita menangis agar ya diselamatkan dari api neraka, kita menangis agar nikmat-nikmat Allah ditambahkan dan dipertahankan, kita menangis agar azab Allah yang sedang datang Allah angkat misalnya. Semua itu adalah bagian daripada
hal yang positif. Tentu tidak bisa juga orang menangis sembarangan, ya, karena itu akan tersentuh dari sisi hatinya. Tapi seringkali kalau ada sesuatu yang membuat orang lain menangis dan orang-orang itu adalah orang soleh, kita sunnahnya coba mencari tangisan itu. Itu yang terjadi misalnya contoh waktu Nabi SAW satu subuh pernah menangis bersama Abu Bakar. Ya, tentang masalah 60 tawanan Badar. Karena Nabi SAW tanya Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kita apakan ini 60 tawanan Badar?" Maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, itu kerabat-kerabat kita juga orang Quraisy. Udah kita maafin aja." Gitu kan. Ada juga yang kasih pendapat, maafin tapi sambil ditebus misalnya. Nah Nabi SAW pilih pendapat itu. Ya, pendapat itu saja orang-orang Quraisy yang ditawan ini, 60 tawanan Badar kalau nggak salah pada saat itu. Mereka bebasin saja tapi suruh tebus kerabatnya. Tapi waktu Umar ditanya, "Hai Umar, bagaimana pendapatmu?" Umar bilang, "Ya Rasulullah, datangkan dari 60 itu orang terdekat dengan saya. Siapa kerabatku, sepupuku kah, saudaraku kah ada, datangkan, aku tebas lehernya. Datangkan orang terdekatnya Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas lehernya. Suruh kerabat, tebas kerabatnya, sampai sudah dalam keadaan kafir." Nabi SAW sempat tanya, "Kenapa begitu tegas, hai Umar?" Umar bilang, "Ya Rasulullah, mereka ini bukan orang kafir biasa. Mereka bukan lagi di Mekah kita datang nyerang, bukan. Mereka keluar dari Mekah, memang mau membantu kita nih. Kebetulan saja kita yang menang, gitu kan. Allah kasih, kalau enggak mereka akan bunuh kita. Maka kita harus tunjukkan ketegasan." Rupanya Nabi SAW cenderung dengan pendapat sahabat yang lain. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan Nabi SAW. Memang semestinya 60 tawanan Badar itu dibunuh semua mestinya, gitu kan. Tapi Nabi SAW bagi keputusan yang berbeda kan gitu. Maka turun firman Allah SWT, "Laula kitabun sabaka lamassakum fima akhadtum bihi adzabun alim." Kalau bukan karena takdir yang Allah sudah tentukan, maka kalian akan dihukum oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dengan ayat ini. Lalu beliau nangis sama Abu Bakar subuh nih. Sebelum subuh, Umar masuk masjid, lihat nangis dua orang yang ini orang mulia dua-duanya nangis. Kenapa nih? Umar nggak ngerti. Umar datang. "Apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada aku supaya aku menangis atau aku buat diriku menangis." Karena dia tahu Nabi sama Abu Bakar nggak mungkin nangis kecuali ada sebab. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, telah turun firman Allah, "Hai Umar, mendukung pendapatmu. Tapi karena takdir Allah SWT, Allah menyelamatkan kami, maka tidak jadi ada siksaan," gitu kan. Maka Umar pun akhirnya menangis. Artinya kita dianjurkan untuk itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan, kalau kalian baca Quran, menangislah, gitu kan. Kalau tidak bisa, maka buatlah diri kalian menangis, terutama lewat ayat-ayat yang misalnya mengingatkan tentang siksa, azab, ya. Itu juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, kalau kalian sedang melewati tempat kaum yang pernah Allah siksa, ya gitu, maka menangislah atau buatlah diri kalian menangis. Kalau tidak, bisa saja datang azab Allah yang menimpa mereka kepada kalian. Jadi memang ada seperti itu. Selanjutnya potongan ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad." Ada di situ kayak tanda kutip ya, padahal Rabbmu lebih tahu. Ini sering kali kita temukan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu semuanya. Kemahaluasan ilmunya Allah. Ini potongan ketiga dari hadis. Artinya kemahaluasan ilmunya Allah. Dan Allah menanyakan ini karena memang Allah ingin makhluknya berjalan dengan sistem yang sudah dia berikan. Ya. Jadi memang Jibril AS disuruh oleh Allah SWT ditugaskan. Pergi tanya Muhammad. Allah sudah tahu apa yang akan ditanyakan, apa jawabannya Nabi Muhammad SAW dari sebelum mereka diciptakan sampai nanti sudah terjadi ini. Tapi di sini Allah SWT lebih tahu. Dan ini mirip dengan riwayat yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, akan terdengar suara gemuruh di depan surga pada hari kiamat. Lalu Allah menanyakan kepada para malaikat, dan dia lebih tahu suara apa itu. Cuma Allah ingin bertanya kepada para malaikat, karena alamnya malaikat ini adalah tugasnya untuk melaksanakan. Maka Allah sengaja menanyakan untuk memberikan kepada mereka tugas itu. Ya. Jadi bukan ini berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Gitu ya. Maka Allah tanya, suara apa itu depan surga? Dan dia lebih tahu suara apa itu. Maka para malaikat mengatakan itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, masukkan orang tua mereka bersama mereka ke dalam surga. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan Allah lebih tahu.
Tapi ini di sini pelajaran penting, bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah berbicara dengan hamba-hambanya sesuai dengan alamnya atau sistem yang sudah Allah ciptakan. Seperti kita sekarang minta, ya Allah, aku suka sekali malam, datangkan malam. Bukan sekarang datangnya. Tetap akan waktunya datang nanti. Malam sebentar datang. Allah sudah buat sistem begitu. Kita lapar, ya Allah hilangi lapar saya. Tidak hilang laparnya langsung. Allah buat kita dapat makanan, kita punya, dikelola di pencernaan, baru kemudian hilang laparnya. Kan gitu. Maka ada sistem yang Allah sudah buat. Ini berarti melalui sistem itu. Lalu tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis. Maksudnya coba tanya Muhammad kenapa dia nangis. Padahal sebenarnya sudah jelas Allah sudah tahu masalah itu. Dan ini juga ada pelajaran atau benang merah penting di sini bahwasanya atau yang kita bisa ambil pelajaran maksud saya di situ ya. Kalau menangis itu menandakan kehusyuan bisa segera mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita betul-betul serius dalam berdoa. Lalu dikatakan Jibril alaihissalam mendatangi dan menanyakan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya apa yang telah beliau katakan. Maksudnya berharap selamatkan umatku, selamatkan umatku. Potongan terakhir yang kelima dari hadis ini adalah Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad lalu katakan, sungguhnya kami akan membuatmu ridha perihal umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Artinya tidak usah khawatir. Sedangkan umat Ibrahim saja dan Isa yang merupakan nabi-nabi ini khusus untuk kaumnya saja kami selamatkan, apalagi umatmu nanti. Dan sebenarnya inti dari semua hadis ini adalah potongan terakhir hadis ini. Karena bab kita adalah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik, kita insyaallah lanjutkan pertemuan akan datang dengan hadis ke-94 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.